Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan member sejoli semuanya ya. Malam ini semoga diberikan kesehatan dan tentunya rezekinya diberikan kelancaran. Amin. Oke, ini saya jelasin dulu ya. Pertama kadang ada yang ini add-on yang udah lama di launching tapi belum saya masukin juga ke member area, masih by Japri ya, karena ini tuh termasuk harta karun saya juga ya sebelumnya gitu ya. Cuman saya pikir aduh, kalau di keep aja juga nanti orang lain apa nggak ngerasain manfaatnya juga gitu. Jadi sebenarnya ini tuh konteksnya ya, backgroundnya dulu saya cerita awalnya kenapa add-on ini saya bikin gitu ya, di tahun berapa ya, 2022 akhir itu atau 2023 lupa lah, udah lama banget sebenarnya. Ini tuh awalnya dari ada yang custom, dia journey-nya tuh panjang gitu. Journey-nya tuh bukan yang beli check out ada harganya terus kemudian dia langsung transfer gitu, enggak gitu. Tapi ini memang dia ngumpulin dulu, nge-collect dulu si lead-nya, nomor WhatsApp-nya. Dan itu tuh isiannya banyak banget formnya gitu. Si isiannya bukan hanya misalkan nama, nomor WhatsApp dan email gitu. Enggak, tapi dia bisa ada banyak macam-macam lah si isian formnya gitu. Nah, akhirnya wah, kalau dipaksain dimasukin ke si sejolinya pasti bakal makin berat juga gitu, dan nanti pasti member juga bakal bingung gitu. Ini aja ada fitur yang baru belum sempat dijelasin. Ini buat apa sih fungsinya? Hanya orang yang nge-request aja gitu ya yang tahu fungsinya buat apa gitu. Nah, terus habis itu orangnya order, minta dibikinin, dia leads gitu, tapi pengen bisa ada affiliate-nya juga. Nah, memang kan kata kunci di Sejoli kan affiliate dan membership gitu. Kita nggak kemana-mana gitu. Udah fokus di situ aja. Nah, akhirnya gimana caranya supaya bisa terpenuhi? Ya udahlah, dibikin add-on aja gitu. Dibikin add-onnya buat saya namain, masih bingung dulu ya antara lead generation atau lead campaign. Tapi lebih cocok dengan si lead campaign kayaknya udah. Jadi bisa bikin banyak campaign lead nantinya untuk nge-grab si data-data leads gitu. Nah, backgroundnya dari sana sih itu tuh untuk klinik ya. Biasanya tuh sebelumnya referral dia manual gitu. Dari yang udah datang ke kliniknya, terus habis itu si yang datangnya ditawarin, Pak, Bu, mau nggak misalkan kalau ada yang rekomendasiin dari Ibu nanti dapat komisi gitu. Tapi itu benar-benar manual tuh, dan manual itu udah jalan juga gitu untuk manualnya. Nah, habis itu pengen disistemasi kan, jadi nggak usah lagi apa, eh, saya datang ke klinik ini atas rekomendasi bapak ini ya atau ibu ini ya, enggak, tapi memang dikasih linknya. Habis itu biasalah simple aja ya, kayak squeeze pad gitu, cuma apa, informasinya, terus dia nanti datang dapat diskon ini pakai masukin nomor WhatsAppnya, nanti masuk seperti biasa ya di Sejoli, notifikasinya masuk ke admin sama ke si yang isi pomnya. Nah, dari situ awalnya. Habis itu berkembang juga sampai ke kampus juga gitu. Penerimaan mahasiswa baru yang pomnya itu banyak banget juga. Akhirnya saya gunain pakai si Sejoli Lead Campaign ini gitu. Dan itu masih masih ruwet juga sih sebenarnya. Nah, sekarang udah agak mendingan lah gitu. Makanya saya beraniin lagi untuk yuk coba lagi, siapa tahu buat teman-teman yang memang eh, apa, buka jasa atau freelance atau instalasi dan lain-lain gitu. Jadi semakin banyak peluang-peluangnya si pakai Sejoli ini gitu. Jadi nggak hanya produk digital, terus e-course, terus apa lagi ya, ya webinar dan lain, enggak. Tapi memang ini yang jurninya panjang gitu. Yang jurninya dia butuh lead aja, tapi butuh ada data nge-grab affiliate-nya. Itu kira-kira konteks background ataupun kenapa alasan si add-on Sejoli Lead Campaign ini saya buat gitu. Nah, tujuannya simpel, cuma menambahkan lead, nyimpen data calon pembeli dan arahkan mereka ke panel penjualan gitu sama affiliate-nya. Begitu kira-kira ya. Nah, yang pertama ya fungsinya gitu ya. Dia tuh nangkep lead secara otomatis, maksud otomatis itu ya dia ngisi gitu ya, nggak dia cuma lihat apa LP-nya doang terus tiba-tiba masuk, nggak sesulap itu gitu ya. Tetap dia harus ngisi dulu gitu. Add-on ini bisa otomatis simpan data siapa aja yang tentunya yang ngisi form opt-in, terus klik tombol CTA-nya, habis itu
ikut campaign spesifik. Nanti lead campaignnya bebas itu. Ini kita mau ngeluarin campaign apa nih? Kita mau ngadain apa promo apa nih? Atau kita mau nge-grab data apa nih di si leadnya gitu. Jadi setiap interaksi bisa jadi leads masuk. Terus yang kedua, bangun dan kelola database kontak. Jadi data leads kita tuh nggak cuma ditampung, tapi juga bisa diberi label gitu ya. Misalnya webinar A, minat produk X. Itu dikelompokkan berdasarkan asal campaign-nya. Terus dicari dan dipantau performanya. Dari lead yang mana yang perform, yang mana yang ngasilin banyak leadnya, yang mana yang jadi customer itu. Jadi udah kayak CRM mini gitu, tapi dibikin simple. Terus follow up lebih terarah dan personal juga ya sama lah kayak di Sejoli gitu ya. Lead yang masuk tuh bisa kita kirim pesan otomatis ya pakai integrasi WA yang udah terintegrasi dengan si Sejoli ya. Terus masukkan ke funnel selanjutnya misalkan ke akses produk, masuk grup WA atau redirect ke penawaran apapun gitu lah. Mau di redirectnya kemana gitu. Terus bisa kirim broadcast juga ke list tertentu. Kalau ini eh, jadi nggak ada lead yang lewat doang tanpa tindak lanjut. Broadcastnya ya nanti di aplikasi broadcastnya ya bukan di si sejolinya gitu. Terus pantau campaign yang paling nyantol gitu. Add-on ini bisa lacak lead gitu ya, masuk dari link atau campaign mana ya. Yang works-nya gitu, kita bikin beberapa campaign, beberapa squeeze page atau LP gitu. Nanti bisa kelihatan yang work, yang kompet, yang mana gitu. Terus ukur performa tiap jalur lead-nya. Terus kasih insight mana yang perlu digenjot, mana yang bisa ditinggalin secara campaign-nya gitu ya. Terus data bukan cuma ditampung, tapi dimanfaatkan buat keputusan lebih tajam. Nah ini sih sebenarnya apa-apapun apa mulainya dari data gitu ya. Ini data yang mana yang bagus, yang jelek gitu. Terus yang mana yang bisa diolah gitu, yang mana yang udahlah ini mah udah busuk gitu kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Yang kelimanya bikin panel ringan tanpa ribet gitu. Jadi ya benar-benar saya bikin sesimpel mungkin dan segampang mungkin lah. Nggak ngeberatin juga di servernya ya, di webnya juga. Mau lead yang masuk langsung dapat akses ke produk gratisnya. Jadi misalkan mah malas dimasukin ke membernya dia mau dapat langsung link download aja. Tapi kita udah dapat datanya ke email dan lain-lain gitu terus masuk ke grup WhatsApp juga bisa ya biasanya ini saya jalankan ketika ngadain webinar gitu ya mau webinar dia daftar habis itu link setelah ngekliknya diarahin ke link grup WA gitu terus bisa lanjut ke halaman penawaran juga bisa habis ngisi ditawarin produk atau dan lain pokoknya fleksibel lah di setelah ngisi formnya mau diisi apa halaman berikutnya itu bebas gitu kita bisa bikin ya seperti biasa ya di Elementor gitu. Semua bisa diatur lewat pengaturan redirect dan action di Sejoli tanpa harus install plugin tambahan atau coding lagi. Jadi udah pakai add-on si Sejoli Lead Campaign ini. Terus yang keenamnya terakhir sih ini ya, ekspor dan kelola list sesuka kita gitu ya. Butuh backup atau mau pindahin datanya ke sistem lain gitu, tinggal ekspor aja CSV-nya, nanti masukin beda-beda mau terserah mau di mana gitu. Yang punya di teman-teman toolsnya apa aja gitu. Bisa lanjut kelola di tool masing-masing ya yang udah diinstal. Terus ini juga, oh ya udah terakhir ya, udah nggak ada lagi. Nah ini integrasi langsung sama apa namanya autoresponder juga gitu. Jadi udah masuk ngisi data itu nanti otomatis autoresponder di autoresponder kita seperti biasa ya bikin campaign juga, bikin autorespondernya. Habis itu udah semua jalan otomatis kan gitu dan nggak perlu apa ke produk dulu, ke checkout dulu, ke dan lain-lain lah gitu. Ini tuh benar-benar ya namanya juga lead campaign gitu ya. Emang mengelola lead yang proses jurinya tuh panjang gitu, nggak langsung beli gitu lah. Misalkan dipakai ya tadi ya untuk di klinik gitu ya, untuk di properti, untuk di umroh, untuk di sekolah gitu ya, di kampus, terus di sekarang yang lagi ngetren ya, saya kasih insight juga nih buat yang apa hadir malam ini gitu ya, buat di kafe, kopi shop, terus restoran, terus apa penginapan terus apa ya ya kayak kayak gitulah model-model yang memang prosesnya juga apa nggak langsung gitu. Nah ini bisa digunain untuk hal-hal seperti itu. Jadi referral sih lebih tepatnya sebenarnya itu referral gitu ya.
Coba nih biar ada interaksi sedikit lah. Kalau udah dengar penjelasan kayak tadi tuh, menurut teman-teman di sini ya, boleh komen atau buka mic-nya. Kira-kira kalau lead campaign ini tuh cocok banget buat siapa sih gitu. Boleh kasih insight-nya buat saya juga gitu ya. Yuk, boleh komen yuk, biar nggak sepi. Masih dengerin gak nih? Cek, cek. Wah, bagus banget buat ngumpulin database. Database ya, ya intinya. Aman Mas. Wah, ada Mas Nur juga nih. Halo Mas Nur, apa kabar nih? Nah, kira-kira cocok buat yang udah saya pakai ya. Buat jualan shop selling, Kang. Wah, bener Kang Helmi. Buat NGO, wah bener bisa. Nah, kalau saya sendiri ya udah dijalanin buat di properti, buat di klinik, buat di sekolah, buat di kampus gitu ya. Buat di kafe gitu. Tinggal pakai, tetap harus diinstal dulu, diinstal kan sebagai add-on gitu ya, bukan disatuin sama sejoli. Wah, itu makin berat aja nanti sejolinya kinerjanya, kasihan gitu ya. Udah ini dibikin add-onnya aja, jadi apa bisa diinstal gitu ya. Tapi yang masih aktif tentunya ya lisensi sejolinya gitu, karena kalau nggak aktif dia akan ditolak gitu si add-on lead campaign-nya. Segitu ya buat NGO gas mau langsung coba siap-siap nanti saya upload ya di saatnya di video berikutnya saya akan melanjutkan dengan mendemokan sejoli lead campaign. Oke, terima kasih ya masukannya ya Bang Iman Permana nih. Saya stop share dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Ini ada 20 orang yang nyimak gitu ya. Mudah-mudahan sih sejolinya bermanfaat dan bisa apa ya, jadi ladang cuan baru lah, jadi opportunity baru gitu buat teman-teman yang memang apa suka menawarkan jasanya jadi bisa lebih luas lagi gitu dan bisa menggarap niche-niche yang memang gimana caranya biar teman-teman ada insight baru, bisa dapat klien baru yang tentunya kalau dengan model seperti ini bukan harganya 500.000, 1 juta, 2 juta, enggak ya, awas jangan ya. Jangan sampai dikasih jasanya segitu gitu. Minimal tuh di 7 juta sampai di 15 juta ya. Kalau saya tuh di range-nya segitu gitu buat nawarin padahal nambahin add-on ini doang gitu. Secara sistem fungsi sejoli nggak ada yang dianeh-anehin. Nah, ini juga mudah-mudahan teman-teman yang hadir 20 juta orang ini gitu ya, 20.000 orang ini bisa memanfaatkan dan ada yang memang eh, jasa instalasi, jasa jasa custom atau jasa apalah istilahnya tuh bikin webnya tuh lebih powerful lagi gitu. Oke, saya langsung demoin aja ya. Saya share lagi sebentar, saya buka dulu. Ini di web demo ya. Saya share-nya di web demo sejoli. Boleh komen apakah sudah muncul tampilan share-nya? Udah Kang, aman. Sudah, siap, siap. Ada, sudah muncul. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti setelah biasa ya, nginstal di plugin, di add plugin ya gitu ya. Nanti kan udah apa udah di-download ya dari member area Sejoli. Habis itu seperti biasa unggah plugin, choose file, terus kemudian install sekarang. Nah, ini udah kebetulan udah keinstall ya di web demo Sejolinya gitu. Kayak gitu. Setelah itu nanti bakal muncul di sini di sebelah kiri ini ada namanya lead campaign ya. Ada namanya lead campaign. Ini udah saya bikin demonya ya. Ada tadi udah ngetes juga. Jadi di sini tuh kita ada dua tujuannya ya. Tujuannya tuh ada dua. Apakah nanti mau ada affiliate-nya atau enggak gitu. Kalau enggak ada affiliate-nya, ya udah ini kita bikin yang tanpa affiliate dulu ya. Kita misalkan enggak perlu diafiliatin lah ini mah saya buat bisnis saya sendiri gitu atau buat si kliennya dia enggak hanya untuk apa nge-collect lead nantinya dimasukin ke WA atau ke autoresponder dan lain-lain. Nah, itu ada di sini di add new ya, ada di add new. Nah, kayak gini tampilannya ya. Ini nanti kasih nama aja, misalkan namanya demo jualan, misalkan jualan umroh lah ya. Nah, nanti di sini kalau yang pakai affiliate, di sini harus dikonekin sama si produknya. Misalkan kan ini jualan umroh ya.
Berarti kita bikin produk dulu tuh namanya misalkan umroh paket satu misalkan, umroh paket dua. Nanti siang lead ini tuh masuknya ke produk yang mana gitu. Ini yang tanpa ini dulu ya, nanti bisa dikonekin kok. Ini yang tanpa misalkan nggak perlu ada afiliatnya lah, saya mah hanya untuk apa nge-grab data aja, udah seperti ini aja juga udah bisa. Nanti ini enter URL here-nya, nah ini kalau tanpa afiliat ya ini bisa dikosongin gitu. Tapi kalau kita mau afiliat ya ini nanti diisi ya URL-nya. Oke, buat tanpa afiliat udah segitu aja gitu. Tinggal nanti dimasukin, ini ada beberapa apa namanya fill-nya ya. Form fill-nya ada dari fill name, bisa kita kasih nama, misalkan nama lengkap, select-nya di sini ada select file type-nya name misalkan. Terus require-nya dikasih ya, dicentang, terus nambah lagi misalkan nama lengkap, terus misalkan ini email ya, email email aktif. Nanti tinggal dipilih aja select ininya email ya. Terus kemudian require, terus kita add new lagi, misalkan nomor WhatsApp aktif, kita pilih lagi di phone number ya, ini masukin juga. Terus misalkan add new lagi apa ya, daerah misalkan. Terus pilih ininya ada beberapa ya, ada name, email, message, date of birth ya, ini DOB ini ya, date ini tanggal, terus text single line ya, text area, content area, read only text, URL website, phone number, upload file image juga bisa ya, number only ini radio choose, single option, option choose, terus checkbox sama checkbox term ya. Misalkan ini yang daerah tuh text single ya, itu isian biasa aja gitu. Ininya diisi ya. Terus banyak ya, nanti tinggal dimasuk-masukin aja yang sesuai nanti kebutuhannya seperti apa gitu di dalam formnya ya. Terus kemudian ini submit juga bisa diedit ya. Misalkan jadi kirim misalkan ya. Terus habis itu di save. Oke, udah ke save ya. Nah, berikutnya ini adalah notifikasinya. Yang di atas ini notifikasi untuk email, WhatsApp sama autoresponder ya. Terus habis itu ini ada pilihan ya, mau dikirim juga nggak ke si customernya. Kalau nggak dikirim berarti don't send. Kalau dikirim send email to user when submit form gitu. Ini juga bebas ya, mau mau udah kayaknya nggak perlu email lah. Saya mah mau dapatnya nomor WhatsApp aja. Tapi sayang gitu ya. Sayang dengan apa autorespondernya, kita udah langganan autoresponder tapi nggak dimasukin ke email, ya sayang banget. Ada ada leads baru itu aja dari travel ABCD. Nah, ini juga sama diisi gitu ya, formnya. Habis itu ininya klik yang send email to user, habis itu di save. WhatsApp setting ya, WhatsApp. Nah, ini untuk notifikasi ke WhatsApp. Ini sama ya, di bagian admin ini untuk ke admin gitu ya. Apakah admin ataupun yang mandornya ataupun supervisornya dia mau dapat notifikasi juga enggak gitu ketika ada yang daftar dari form gitu. Nah, ini diisi ya kalau mau ada penerimanya, kalau enggak ya udah dikosongin aja, nggak masalah. Habis itu ini tinggal yang buat si usernya. Buat usernya diisi misalkan terima kasih sudah berminat daftar umroh di travel ABCD misalkan. Save. Terus untuk afiliatnya sama gitu kan. Selamat. Kamu dapat leads dari travel ABCD. Ini juga ada save dulu, sorry, di save dulu. Ada shortcode-nya ya, shortcode untuk nyebutin ini lead form, new form datanya, ada form name-nya, ada lead ID, lead name, lead phone, lead email, affiliate name, affiliate phone, affiliate email, product name, dan product price. Nah, ini kenapa saya masukin affiliate phone, affiliate name? Tadi ya, yang buat di salah satu klinik itu, jadi biar ada juga ketahuan misalkan di bagian untuk adminnya dia nerima juga nih misalkan
ada apa lead dari referralnya A misalkan. Jadi makanya saya masukin affiliate name-nya di sini gitu ya. Nanti bisa dimasukin sama lead-nya biasa seperti ini ya. Hai misalkan hai, terus lead name ya. Simple ya, nggak serumit yang ada di Sijoli banyak banget gitu. Ini diusahain sesimpel mungkin ya. Nggak banyak-banyak, jadi benar-benar yang pentingnya aja gitu yang dimasukin di sini. Ini juga sama, hai misalkan affiliate name ya. Terus save ya. Terus di save juga. Nah, untuk yang ketiga ada di autoresponder setting. Nah, ini saya pakai marketing ya, yang baru ini pakai marketing. Jadi tinggal bikin form. Bentar. Jadi seperti biasa ya di marketingnya bikin form ya. Saya udah bikin nih. Namanya tuh ini ya, demo lead campaign ya. Namanya ini demo lead campaign. Tinggal di copy aja. Ini di copy ya. Terus habis itu masukkan di mana tadi? Oh, di sini ya. Nah, tinggal di save. Udah. Nah, terus ini untuk ini dilewat aja ya. Customer settingnya nggak perlu lah. Captcha setting ini kalau mau masukin captcha ya. Terus setting. Nah, ini yang saya maksud redirectnya. Jadi teman-teman yang nonton di sini gitu ya, 18 orang lagi nih. Nanti bisa redirectnya kemana gitu. Misalkan saya udah bikin di halaman ini aja nih. Nih, terima kasih misalnya. Jadi udah daftar, dia langsung ke terima kasih. Habis itu di save. Nah, jangan lupa ini juga saya belum diperbaikin ya. Harusnya defaultnya ini yang receive lead in email, WhatsApp, and save in database ya. Kalau ini tuh hanya nge-save di database aja gitu. Nggak ada apa notifikasinya. Jadi dipilih yang ini ya, yang receive lead in email, WhatsApp, SMS, and save in database. Habis itu update. Nanti mungkin saya update lagi ini udah yang otomatis defaultnya tuh yang di bawah gitu. Kadang-kadang saya sendiri juga suka lupa gitu. Kok kenapa ini notifikasinya nggak terkirim gitu ya. Ternyata ini masih di bagian save leads ya. Bukan di receive lead in email, WhatsApp. Habis itu, nah kalau ini tergantung ya dari bisnisnya nanti calon kliennya atau bisnisnya teman-teman mau ngeliatin nggak di formnya itu nama afiliasinya siapa gitu. Nah kalau untuk lead ini saya sengaja nggak ditampilin tapi kadang ada yang mau ditampilin sama enggak gitu. Tinggal dipilih aja di sini show from name-nya. Show from name mah kayaknya nggak perlu ya karena udah pakai Elementor. Paling ini aja show tag afiliasi olehnya gitu. Mau dimunculin nggak? Kalau nggak di checklist berarti nggak dimunculin. Kalau dipilih berarti dimunculin. Terus show from name teks afiliasi oleh gitu. Jadi from name-nya dari teks afiliasi olehnya tuh dimunculin. Ini saya nggak untuk lead-nya. Gitu. Habis itu udah. Nah, gimana cara masukin ke LP-nya gitu. Balik lagi ini udah selesai ya. Ke form list. Ini ada shortcut-nya ya. Ini demo jualan umroh misalkan. Kita klik di sini, kita klik copy aja ya, Control C. Nah, ini ya, ini datanya today lead, total lead gitu ya, total customer ini nanti kalau memang mau dirubah ke customer bisa gitu. Misalkan dari proses leadnya ini leadnya namanya siapa dan lain-lain. Habis itu klik ke dijadiin customer. Jadi tahu gitu. Bukan hanya lead. Ini udah tadi di copy ya. Jadi kita bikin misalkan halaman baru ya. Kan ini paket umroh satu ya. Terus template-nya Elementor Canvas. Terbitkan ya. Terus habis itu udah ya. Terus sunting dengan Elementor ya. Kita pakai ini nih. Misalkan yang mana ya? Ini inilah. Walaupun beda nggak apa-apa lah. Ini aja insertnya. Nah, misalkan ini ininya ya. Nanti di sini tambah elemen nanti pilih yang shortcode ya.
kode ringkas ya ini bahasa Indonesia ya. Habis itu udah tinggal di paste di sini. Nah, ini udah muncul ya si POM-nya, nama lengkap, email aktif, nomor WhatsApp aktif, daerah tadi ya. Kita terbitkan ya. Kita cek. Hmm, Apa tadi paket umroh ya? Nah, boleh ya di teman-teman juga dicek ya. Di saya kirim ke chat ya. Dan boleh daftar juga biar tapi tadi notifikasinya kurang diisi ya. Tapi nanti kita coba pakai ChatGPT ya notifikasinya ya. Biar lebih mantap. Nah, ini ya. Jadi kayak gini nih. Ini udah nih. Udah tinggal diisi ya. Kita lengkapin dulu aja ya notifikasinya biar teman-teman ngetes nanti notifikasinya kayak gimana. Itu biar kelihatan gitu. Tadi belum dikonekin ke produk ya. Nanti dikonekin dulu ke produk biar ada affiliate-nya juga. Kita rubah aja nih dari sini ya. Nah, Assalamualaikum ya. Terus nama jamaahnya berarti lead name. Programnya tadi paket umroh satu ya. Keberangkatan tanggal berangkat misalkan tadi 20 Juni ya 2025. Oke lah gini lah ya kira-kira gini lah. Kemudian save. Nah, nanti silakan boleh nyobain daftar. Nanti ini notifikasinya langsung masuk juga gitu ke admin juga ada ya. Terus ke affiliate-nya saya bikin juga dulu nih buat affiliate-nya. Ini nama lead tadi ya, lead name ya. Ini nggak usah ini ya. Oke, udah ya. Nah, itu boleh dites ya, di daftar udah. Ini udah selesai nih. Terus gimana caranya ngekonekin ke produk ya? Sekarang mulai ke produk. Berarti kita buat dulu produknya, add new product ya. Habis itu di sini paket umroh satu ya. Harganya misalkan di berapa ya? 25 juta misalkan. Terus afiliasinya, hmm, misalkan fix ya 1 juta biasanya ya. Nilai tetap. Udah itu aja yang di settingnya gitu. Buat ke produknya langsung terbitkan. Nah, karena tadi kita bikin POM duluan gitu ya, jadi ngekonekin apa produknya baru di belakangan ya. Harusnya bikin produknya dulu ya, secara sistematisnya gitu ya. Bikin produknya dulu, mau bikin campaign apa, habis itu baru dimasukin ke sini. Produk tadi paket umroh satu ya. Nah, ini URL-nya adalah landing page-nya adalah yang ini ya. Ini tuh URL yang nantinya bakal digenerate sama si affiliate-nya gitu ya. Namanya demo sejoli ini. Ini nanti tergantung dari teman-teman ya. Tapi harus masih dalam satu website ini ya, nggak bisa di luar website. Si shortcode-nya nggak bisa dipasang di luar dari domain yang diinstal sejoli ya. Oke, udah selesai ya. Nah, nanti ini tutorial buat cara setting dan apa ngekonekin produk dan affiliate-nya udah beres ya. Habis itu gimana nih di sisi affiliate-nya gitu ya, nanti sisi referralnya gitu.
timnya nanti bakal seperti ini. Buat masukin menunya ya, buat masukin menunya ada di tampilan menu ya. Nah, udah ya. Jadi nanti bikin menu ya di ketampilan menu. Nanti di sini ada sejoli member link, ada lead campaign, kemudian tambahkan ke menu ya. Tambahkan ke menu. Nah, saya nggak apa-apa lah bikin lagi aja lah. Tadi nggak ke buka. Nanti di sini kan biasanya orang awam itu bingung ya lead campaign itu apa dan lain kita rubah aja jadi referral affiliate gitu. Untuk membedakan dengan link yang afiliasi ya, yang afiliatnya dibedain aja atau referral lead atau apapun lah bisa dibedakan. Terus simpan menu. Udah ya, ini tadi yang tadi ya. Ini di keatasin lah. Ini ada banyak nanti saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini satu, terus save lagi. Oke, saya stop share dulu lagi. Stop share. Saya dari sisi affiliate ya, dashboard affiliate-nya. Nah, ini ada referral affiliate ya, referral beda dengan yang link afiliasi utama ya. Ini referral affiliate, nanti ada link afiliasi, nanti dipilih ya. Nah, demo lead, sorry. Oh, namanya tadi ya, demo jualan umroh. Nah, ini generate, habis itu copy. Nah, coba dites teman-teman daftar ya di sini. Kalau bisa sih pakai nomor WhatsApp-nya yang asli ya. Kalau email mah boleh lah, ngasal nggak masalah. Mana chat? Iya, tadi belum muncul ya. Saya tadi kan ngecek ini ya, nggak ngecek chatnya. Nah, udah nanti manajemen data di sini ya. Kalau udah ada leads-nya gitu, tinggal dipilih. Nanti kan ada banyak nih kita nge-affiliatein itu ya. Yang affiliate itu ada banyak, tinggal dipilih. Misalkan yang demo jualan Imroh, show entry gitu. Ini masih statusnya lead ya. Ini statusnya lead dari sisi affiliate ya, lead. Nah, berarti affiliate ini tuh, oh ini lead saya gitu ya. Lead-nya dia ada dua gitu. Dari affiliate yang si namanya Didi Supardi ini ya. Dia punya dua apa lead. Nah, dari sisi admin saya stop share dulu ya. Notif WA-nya sudah muncul. Oke, terima kasih ya Mas Muhammad Iqbal. Tadi udah datanya muncul ya. Nah, nanti tinggal dirubah aja di sini ya. Misalkan itu dari si adminnya gitu ya. Dari si adminnya itu dia udah chit-chat gitu ya. Wah, habis itu closing kan. Habis itu closing. Nah, di sini admin itu berikutnya dia adalah di entries. Sorry, sorry, belum saya share. Sorry, sorry, sorry. Pengen cepat-cepat sih. Aduh, nggak tahu kecepatan, nggak tahu kelambatan saya ngomongnya ya. Nah, ini ya tadi ya dari awal lagi nih dari lead campaign dulu ya, dari lead campaign, kemudian campaignnya gitu ya, campaignnya itu demo jualan umroh gitu, campaignnya demo jualan umroh, entries gitu ya, ke entries tuh udah ada leadnya, udah ada 5 ya, terima kasih ya yang udah bantuin interaksi ya. Wah, tapi cuma Mas Iqbal sama Kang Helmi aja ya, sama Kang Iman. Nah, nanti kita bisa pilih ya demo jualan umroh udah di demo jualan umroh nih. Nanti tinggal formnya kan ada banyak nih tinggal dipilih nanti show entries lagi. Nah, sekarang misalkan nih udah apa namanya si CS-nya gitu ya. Karena kan funnelnya lama gitu ya kalau umroh kan. Wah, ini dulu nanti persiapan suruh ngapain dulu dan lain-lain lah banyak ada DP dulu terus dan semacam-macam gitu. Misalkan tergantung nih dari si travelnya itu mau ngerubahnya setelah lunas atau setelah DP gitu. Silahkan di apa disesuaikan. Misalkan ini udah lunas gitu ya. Rules-nya kamu dapat komisi kalau dia udah lunas gitu. Kita tinggal rubah nih, misalkan yang Kang Muhammad Iqbal ya, kita leadnya kita rubah nih si admin, dia udah bayar nih ya, udah bayar, misalkan dari tim finance-nya, woi tim web nih udah ada yang closing nih dari campaign webnya gitu kan. Udah kita rubah proses data ke customer, tinggal dirubah checklist. Sorry data. Oke, udah ya data berhasil diproses ke customer, klik oke ya.
Tadi kayaknya kurang scroll ke atas ya. Nah, udah ini udah berubah jadi customer. Nah, udah berubah jadi customer. Nanti si affiliate dapat nih karena pakai nomor WA saya. Coba nanti bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini coba kelihatan nggak? Ngeblur ya. Ngeblur ya. Nah, intinya nanti kalau cobain teman-teman daftar sebagai affiliate aja ya, member gitu. Udah ya, Kang Iqbal udah masuk ya. Ada notif ini, betul ya. Betul, betul, betul. Jadi nanti saya bisa masuk ke member area juga ya sebagai customer. Bisa, bisa. Nanti kalau dia kan bisa jadi affiliate juga gitu ya, potensi jadi ikut ikut ngereferalin juga gitu, ikut masarin juga. Terus udah tadi notifikasi ke affiliate juga udah ada ya, udah masuk. Terus sekarang tinggal di dashboardnya berarti di dashboard. Nah, udah ya, udah kelihatan. Nah, ini ada ya, total omset 25 juta ya. Tadi ada ngetes juga 149. Terus di penjualan. Nanti datanya masuk ke sini ya, masuk ke penjualan. Nah, ini ya, sama lah kayak di Sejoli kalau ke sininya mah gitu. Nah, paket umroh satu pembeli Muhammad Iqbal Tawakal afiliasi Didi Supardi ya, 24 juta 990 sekian ya karena ini pakai apa ya? Saya lupa nih di sini paymentnya ya tadi ya. Gitu, berarti udah selesai ya lead campaign ini secara demo dan secara penggunaan. Nah, mungkin sekarang kita diskusi ya. Mungkin ada masukan biar ini lebih bagus lagi. Nanti bisa saya masukin ke apa update berikutnya gitu. Terus sama insight-insight mungkin dari teman-teman juga. Wah, kayaknya nih bisa diginiin Kang. Kayaknya ternyata bisa buat bisnis apa lagi gitu ya. Nah, sementara seperti itu. Terima kasih udah nyimak ya tutorialnya, demonya sama tadi penjelasan di awal. Silahkan sekarang kita diskusi nih. Kalau mau ada yang didiskusikan atau masih ada yang kurang jelas. Oke, dari Kang Yan Hidayatullah ya, ada nyambung dengan fitur remindernya Kang. Nah, fitur remindernya di sini karena dia masih lead gitu ya, posisinya belum masuk ke dashboardnya si penjualan gitu, terpisah. Jadi belum bisa ngasih reminder. Nah, remindernya itu ada di autoresponder sama di WhatsApp apa namanya ya, autoresponder di Star Sender. Nah, itu di situ ya dimasukin aja mungkin diekspor ya, dimasukin ke sana, nanti dibikin campaign di si Star Sendernya. Kang mau nanya Kang. Boleh, boleh. Jadi kan tadi dia ngisi form, terus di Betul. follow up nih sama tim umrohnya kan, di follow follow up. Iya. Nah berarti bayarnya dia manual, baru dirubah statusnya apa? Kita kasih link affiliate umroh lagi aja tuh, ya kan? Yang produknya jadi dia bayarnya via sejoli langsung, Nah, kalau gitu kayak ya. gitu nanti ngedouble-double. Jadi si Betul. notifikasinya si affiliate-nya bakal dua tuh, bakal dapat double dua kali tuh dari lead-nya dapat, nanti dari yang link checkout-nya juga nanti dapat. Jadi nggak perlu dibikin link lagi, udah aja dirubah jadi ke customer aja. Jadi bayarnya dia yang manual Hmm. gitu. Ya, kecuali memang Oke, kayak kalau mau langsung yang nggak perlu pakai lead campaign, udah aja bikin produk di Sejoli yang harganya sekian gitu kan. Tapi kan orang pasti nggak ada yang transaksi yang mau 25 juta langsung transfer kan. Makanya betul. dibikinlah si lead campaign-nya ini gitu. Kayak gitu. Hmm. Kalau 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 pertanyaannya bisa Mm-mm. jawabannya tuh kan jawabannya kosongan aja ya gitu. Ya, Nah betul. itu bisa kita bikin pilihan ganda nggak ya? Soalnya kan Bisa kadang-kadang bisa betul. di formnya itu kan ada tadi ada ini ya, ada pilihannya ya. Di formnya Hmm. sebentar saya share lagi ya. Ini sebenarnya bisa cocok buat bikin webinar juga sih. Jadi Ya, betul. webinar pada ini nanti di WhatsApp otomatisnya kita kasih link Zoom meetingnya aja langsung Iya, betul, atau grup. betul. Saya pakai buat webinar sih. Pakai webinar juga Hmm. ngumpulin, nanti dia masuk ke, Atau calon prospek rumah ya. Jadi dia pengen milih ya, rumah tipe mana nanti kita bisa cariin betul, tuh. betul. Ya. Ini saya share lagi ya, saya share lagi. Tapi ini tersave-nya memang di database ya, bukan di user WordPress-nya ya.
di user web WordPress-nya dia masuk Oh juga gitu. gitu. Tadi yang Oh asal masuk tadi juga. ya yang di settingan terakhirnya di receipt-nya buat email dan lain-lain tuh masuk ke database juga. Oh, jadi dia termasuk udah bikin website, dia termasuk jadi member langsung ya, kayak saya tadi ya, member sejoli ya. Belum, kalau dia belum dirubah jadi customer, dia belum jadi member. Oh gitu. Jadi belum belum Belum, bisa akses setelah jadi customer baru belum, dia bisa belum. akses. Tapi portnya kan Betul. belum setting kumaha teh, Kang. Apanya belum setting? Keputus? Iya, passwordnya belum di setting tuh member areanya. Saya kan Nah, misalnya si kan, otomatis pakai nanti dipilihnya yang otomatis aja. Sorry, tadi saya juga mungkin lupa jelasin ya. hmm, Kalau nggak bikin kayak gini tuh dia terkirimnya otomatis. Coba tadi yang Kang Iqbal ada passwordnya nggak ya? saya tadi, Nah, nah ini di atas tuh saya nggak ada passwordnya nih, email, nomor telepon, sama link login ya. nah, nanti di ini di setting yang di apa di sejauhnya kan ada pengaturan apa kebikin jadi random yang otomatis dari si sistemnya Oke, gitu. oke. Siap. Nah, Nuhun, ini Kang yang Didi. tadi ya, ya yang nambahin tadi misalkan ada pilihannya, misalkan dia eh, paket umroh, paket umroh aja lah ya. Di sini kita ada pilihan, misalkan radio choose single option ya. Misalkan Hmm, ini kita kasih umroh eklus, eksklusif, terus hmm. tambah lagi Umroh reguler. umroh sharing bed atau apa sih itu aja ya yang berempat itu ya. Nah, gitulah. Nanti udah tambah lagi misalkan apa umroh premium ya kan Hmm, itulah premium habis itu udah di save update aja atau di sini ya habis ini udah masuk sini lah. Nah, ini udah ya tuh kita tinggal pilih aja mau yang mana nanti ke si CS-nya juga lebih ngegampangin kan jadi oh ini dia pilih paket kalau general gitu ya kalau nggak disebutin tadi di landing page-nya di POM-nya tuh ya udah paket umroh aja nanti dia baru milih di sini mau paket umroh yang mana gitu misalkan 7 hari atau oke. plus Dubai misalkan plus apa gitu Hmm, kayak hmm, hmm. gitu terjawab ya Nuhun, Kang Kang. Iqbal ya sama-sama Kang Ya, mudah-mudahan bisa jadi opportunity baru lah buat para member sejoli amin. gitu. Biar nggak suruh bayar dulu, soalnya susah Ya, juga tuh. betul, betul, betul. Banyak. Ya, nuhun Kang, sekali lagi. Ya, ya sama-sama. Ini dari Mas Nur ya. Mas Didi, kalau use case-nya di resto tanpa affiliate gimana ya? Penjelasan singkatnya fungsi add-on itu masih belum nangkep. Oke, ini sebenarnya ini juga apa mainan ini ya, apa sih bakal ini ya, bakal rame sih. Saya prediksi gitu ya. Ini tuh bakal rame gitu si sistem ini. Walaupun akhirnya keduluan sama si TikTok ya. Memang TikTok emang wah udah baru 2 bulan apa 3 bulan gitu ngeluncurin yang fitur TikTok Go itu gitu kan yang datang ke apa ke kafe gitu ya ke toko tapi tenang kita ada kelebihannya gitu ya kalau mereka itu Kang Iman dulu seperti jawabnya membuat password random gimana Kang di pengaturan ada di pengaturan sejoli memang ini kadang-kadang hal yang ini tuh jarang kesentuh ya di pengaturan ini ya teman-teman itu di pengaturan sebelum lanjut ya Mas Nur ya sebentar nih jawab dulu. Nah, yang tampilkan file passwordnya itu diancentang ya. Jadi jika tidak sebelum di share ya sebentar. Nah, buat teman-teman yang lain juga ini bisa dipakai di produk digital, di e-commerce dan lain-lain. Kalau memang nggak perlu nampilin file password ya dibuat otomatis. Tinggal jangan di checklist aja ya ininya ya. Jangan di checklist ya. Kelihatan ya. Yang di sejoli pengaturan nanti di bawah ada tuh tampilkan file password ya. Kalau enggak ya udah jika tidak ditampilkan password akan dibuat secara acak oleh sistem gitu. Jadi random dibuatnya. Jadi mereka juga ngerasa aman gitu ya. Nggak tiba-tiba apalagi kan kalau di sistem ini oh iya tadi yang Kang Iqbal kan karena di hide ya.
di pengaturan WhatsApp-nya. Nah, biasanya kalau saya dipakai ini itu di pengaturan WhatsApp-nya dimunculin passwordnya ada di, boleh nanti di Japri aja ya, saya lupa ya. Nyimpennya tuh di file di hosting ya, di file template, template, aduh apa ya, WhatsApp kalau nggak salah ya, WhatsApp nanti ada register atau register, bener di register nanti ditambahin munculin passwordnya. Jadi di WhatsApp juga nanti passwordnya muncul. Kalau random nggak masalah dimunculin di WhatsApp. Tapi kalau yang ngisi password jangan gitu, ya. Itu privacy gitu. Karena ya WA-nya kan kita tahu juga gitu ya. Kalau di WhatsApp-nya dimunculin. Tapi kalau yang random mah silahkan gitu dimunculin. Tapi harus ada ditambahin kode sih. Tampilin sih pengalaman banyak member lupa password, jadi kesel juga Nah, tuh. Ya iya kan? bener. Bener-bener. Screen share-nya Min. Udah tadi ya, udah di share screen. Tadi muncul nggak ya? Kok belum muncul? Muncul nggak tadi? Kang Iqbal. Muncul Oh, tadi. muncul, muncul. Udah ya. Oke. Ini lanjut jawab Mas Nur ya, Mas Nur ya. Mas Didi, kalau di use case-nya di resto tanpa affiliate, gimana ya penjelasan singkatnya? Fungsi add-on itu masih belum lengkap. Oke, nah untuk di resto ya, jadi sistemnya referral, Mas Nur ya. Aduh, saya sebut nama nih. Jadi sistemnya referral, jadi nanti di sini, oke nih saya kasih lihat aja lah ya. Hmm. Mas Nur ke sini nih, sebentar. Saya masukin di chat. Nah, tuh Mas Rum. Rasid. Wah nih Mas Rasid. Halo Mas Rasid. Apa kabar nih Mas Sarwono ya. Ini juga apa teman lama juga nih. Server juga orang server nih ya. Orang hosting juga nih. Baik, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banyumas hadir. Oke siap. Nah itu Mas Nur ya. Diklik aja. Oh saya share aja kalau gitu ya. Aduh, aduh. Bentar, bentar. Nah buat yang di cafe itu sistemnya seperti ini ya. Pakai yang tadi sama ini ya. Jadi bikin ya kayak gini aja gitu. Nah ini nama ininya biasa lah ya, headernya ini diliatin ada produknya. Gini, copywritingnya gini, ini by ChatGPT ya. Nikmati menu lezat dari ini nama kafenya Caritra Coffee ya. Dari cerita kopi dengan promo khusus gitu. Rasakan suasana nyaman, makanan enak, dan diskon spesial. Promo khusus buat kamu nih, ya kan. Diskon Rp 15.000 untuk pembelian minimal 50.000 ya. Berlaku untuk dine in dan take away. Nah, ini kata kuncinya di sini nanti Mas Nur ya. Cukup tunjukkan chat WhatsApp saat bayar ya. Cara pakai promonya dijelasin juga. Kadang-kadang orang nanti gimana nih pakai promonya. Dijelasin aja di homepage-nya. Isi form di bawah, datang ke kafe kami, tunjukkan isi chat WhatsApp di kasir. Nikmati makanan plus diskonnya. Nah ini boleh dites juga Mas Nur journey-nya ya. Silakan Mas Nur ngisi di sini, nanti dapat notifikasi WhatsApp-nya. Udah kirim gitu. Nanti kalau dia memang beneran mau gitu ya, penasaran, habis itu datang dia order makanan bla 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 bla, habis itu dia bayar. Nah, sambil bayar dia nunjukin nih saya dapat promo dari website gitu kan. Habis itu kasir dia masukin kode tuh di POS-nya, namanya sama nomor handphonenya. Ini takutnya kalau yang pakai affiliate ya gitu, nanti kan bisa di-track langsung atau nantinya Mas Nur kalau lebih jauhnya lagi gitu, itu disiapin tablet baru atau tab baru di sampingnya yang nanti buat ngerubah langsung gitu. Jadi dia tidak bisa double claim gitu ya. Jadi langsung aja dirubah jadi customer di dashboardnya gitu. Kalau ada yang ngeklaim dari promo, jadi dia nggak bisa ngeklaim lagi gitu. Dia harus daftar lagi minimal lah gitu. Kayak gitu, Mas Nur. Salah. Stop share. Gimana? Kebayang nggak, Mas Nur? Oke, ya Mas. Paham ya? Udah kebayang. Oke, sip, mantap lah ya. Peluang baru tuh ya. Belum ada yang ngegarap marketnya tuh ya. Ini saya juga lagi mulai-mulai edukasi ya. Lagi mulai garap dan ya TikTok memang udah, ya biarin lah TikTok TikTok. Nah kalau di TikTok si merchantnya itu dia tidak bisa all merchant ya. Dia yang hanya ada di yang ada muncul di
di TikTok Go-nya aja. Tapi kalau pakai sejoli, misalkan ini ya, siapa tahu kan yang dari sini ketemu yang punya restoran atau kafe yang cabangnya banyak. Jadi si content creator silahkan bisa digunakan di cabang manapun. Nah, kalau di TikTok kan kita, ini promo nih, pas diklik ya buat di Malang, ya buat di Surabaya, nggak ada buat di Bandung nih. Nah, tapi kalau di Sejoli itu bisa digunakan di cabang ya karena sistemnya general gitu. Nanti di cabang Surabaya misalkan ya udah tinggal buka aja webnya, dashboardnya, login dia. Yang cabang di Medan misalkan ya udah dia sama juga mantau live-nya gitu. Habis itu dia datang diubah statusnya. Oke. Seperti itu ya Mas Nur ya. Masih banyak kuenya. Yuk bareng-bareng kita garap gitu. Kita edukasi bareng-bareng sama-sama gitu. Karena ya mereka belum ada contoh suksesnya gitu ya. Jadi pas pertama saya presentasi juga, aduh nanti repot ya, ribet ya di sini dan lain. Padahal ya itu tuh cara marketing yang paling murah gitu ya. Dia hanya bayar ya ketika ada penjualan aja di lokasi. Kalau kita sebagai pengguna sejoli dan udah bergerak di internet marketer ya pasti paham, tapi mereka tuh belum paham kan. Kalau bayar influencer ya dia nggak tahu datanya gitu dari mana, apakah memang dari konten dia yang datang ke kafenya, ke coffee shopnya tuh dia nggak nge-track. Tapi kalau kita persuasi ini tuh, jadi kalau pakai influencer dia bisa nge-track tuh efektif nggak, karena kan dia bisa nyantumin link ya, nyantumin di bio-nya maupun di subtitle di videonya maupun di captionnya maupun di komennya kayak gitu. Siap, siap, siap. Udah direkod juga ya, udah direkod nanti bisa ditonton juga. Ini di stop dulu aja lah ya. Rekodnya bisa nggak ya? Takut kepanjangan juga nanti.